Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Halo Abang. Nah, boleh kenalin dong ke pemirsa TVRI Sumatera Utara. Nama Abang siapa dan Abang tuh siapa sih? Namaku Kiki Siregar. Aku tuh salah satu sport enthusiast yang di Medan lah gitu kak. Oke, dan salah satu co-founder dari Run Medan. Oke, nah ini mungkin anak-anak Kota Medan, khususnya pemirsa TVRI Sumatera Utara, kalau yang doyan lari atau ya sport enthusiast lah kita bilang ya, nggak cuma lari doang, pasti udah nggak asing deh sama Run Medan ini, karena udah lama banget. Dari kapan ya Run Medan sendiri ya Bang? Run Medan tuh awalnya terbentuk ke 2012. 2012. Desember 2012. Oke, nah kenapa sih bisa terbentuk cikal bakalnya itu, alasannya apa? Apakah iseng-iseng, yuk bentuk ya Run Medan gitu? Kayak kita lari bosen nih orang ini aja. Iya sih kak. Jadi awal terbentuk itu mungkin ada foundernya. Founder kami namanya Robin Hong. Dia mungkin senang larinya karena terbawa dari luar negeri. Jadi dia buat komunitas di Medan. Terus kita beberapa anak mudanya join ke komunitas itu, taunya dari salah satu stasiun TV. Oke, nah itu namanya bukan Run Medan Bukan, awalnya? dulu namanya masih Indo Runners Medan. Indo Runners Iya, Medan, jadi oke. beberapa kita buat campaign di dulu kan masih zaman Twitter. Yuk join di Masih Twitter ya? Twitter. Belum X ya? Belum X. Mallnya juga masih di Hermes. Oke. Yang di Mount City. Kita larinya malam. Jam 7 malam. Kita campaignnya kita ajak kayak mana caranya anak muda itu mau berlari. Itu awal mulanya. Itu awal mulanya. Itu kira waktu start itu berapa orang tuh Bang? Kita namanya 10R itu Thursday Night Run. Itu 12 orang. 12 orang cowok semua tuh? Enggak, ada juga 4 cewek kalau nggak salah ya. Oke. Nah, mulai nggak berganti nama sih ya? Rebranding bahasanya. Rebranding lah. Iya. Rebranding ke Run Medan itu gimana ceritanya? Karena gini, Indo Runners itu kan awalnya masif untuk semua kalangan. Cuman karena kita lihat di Indo Runners Medan tuh spesifik, kebanyakan itu dulu teman-teman seusiaku. Jadi dulu usiaku itu 10 tahun dari sekarang. Berarti Emang sekarang berapa, Bang? 21 dulu semuanya. Masih muda-muda. Berarti anak kuliah banget tuh dulu ya? Iya, masih anak-anak kuliah, baru ada yang anak SMA. Jadi di Indo Runners tuh banyak yang nggak bisa kreativitasnya kita buat karena mereka udah salah satu klub yang patternnya udah jelas kan, nggak boleh dirubah logonya, warnanya harus ini gitu. Sementara anak muda butuh kreativitas, kita buat Run Medan dengan bajunya jadi warna hitam. Terus di Instagram kita buat menarik, kita angkat juga dari sisi musiknya, kita angkat dari sisi filmnya, dari sisi stylenya, dan lain-lainnya kak. Tapi Emang enak terutama banget sih, sih ngeliat Instagram kalian itu. iya sih, cuman paling awal itu dari style sih, fashion. Kita angkat dari fashionnya juga gitu. Pelari culture ya kalau orang-orang bilang sekarang. Iya, jadi kita udah culture sebelum orang culture sekarang. Nah, itu rebranding di 12 orang berarti ya startnya? Enggak, rebranding itu 2013, 1 tahun setelahnya. Udah di 50-an, 60-an orang. Wah, udah banyak teman-teman, bukan teman-teman sih, udah banyak anggota lah kita bilang ya. Enggak, aku member bahasanya. Oke, udah banyak membernya. Disitulah baru rebranding itu tadi ya. Iya. Oke, nah itu di Run Medan sendiri pada saat rebranding, founder dan co-foundernya ada berapa orang tuh selain Bang Kiki? Nggak sendiri dong pasti kan? Kalau itu sih kita sebutannya tuh biasanya ke Marshall. Jadi biasanya Marshall yang menentukan bergeraknya Run Medan ini ke depannya. Itu sekitar 12 orang dan itu setiap periodenya ganti-ganti. Kalau founder sama co-foundernya nggak ganti-ganti. Nah itu salah satunya Bang Kiki ya? Iya, salah satunya saya kak. Ada berapa orang tuh kalian? Foundernya 1, co-founder 4 ya kalau nggak salah. Oke, banyak juga ya, tapi cowok ya rata-rata ya? Iya, cowok semua.
Nah, aktivitas kalian sendiri buat di Run Medan ini, karena saya denger Run Medan itu kalian rebranding tuh 2013 ya, setahun setelahnya deh saya. Iya. Di 2014 yang kebetulan ada senior saya sendiri di kantor lama. Kayaknya Bang tahu mungkin udah almarhum Iya, juga iya. kan orangnya. Nah itu dari beliau tuh taunya kalian tuh rame. Terus dulu di 2014 itu ada event lari apa sih? Color Run ya? Ingat gak sih? Iya, awal-awal tuh masih kaleran. Nah itu kalian terlibat juga ya? Iya, jadi dulu kita sebagai community partnernya di event kaleran di Medan. Nah buat event sendiri nih di Run Medan udah berapa banyak event sih yang kalian buat? Waduh Kak, kalau dari 2013 sih saya mungkin nggak bisa hitung, cuman ada Ini udah 10 tahun lebih loh ya? iya. Iya 10 tahun ini 11 berarti ya? 11. Event yang saya ingat yang rutin sampai dari tahun 2015 sampai sekarang itu namanya Beat Sahur Time. Itu apa kita tuh? Event lari yang gimana sahur, kita lari jam 11 malam. Sampai jam 3 sebelum sahur, habis itu kita sahur bareng sama teman-teman. Habis itu kita ada sedikit games dan pada pulang. Itu kayak Oke itu tahunan ya? ya itu setiap tahunnya pasti ada. Ini udah dimulai nih di Belum, puasa tahun ini? ini belum. Oh belum dimulai. Dari jam 11, oh berarti selesai traweh, Saat lanjut taraweh, lari. kita lari. Itu sih awalnya gara-gara beberapa teman pengen ikutan race dulunya. Kan kalau di bulan puasa kita nggak mungkin larinya jauh di sore hari kan atau di pagi. Jadi malam, kalau malam lari sendiri agak gimana juga jam 11 malam kan. Apalagi di Gotham City ya Iya. kan? Jadi kita buat rame-rame dan itu biasanya pesertanya paling sedikit 100-an orang Kak. Karena itu komunitas lainnya pada Paling ikut. sedikit berapa? 100-an orang. Dan yang untuk apa ya, panitia, kru dan lain-lain 50 orang lebih. Jadi sekarang Run Medan tuh udah berkembang, kenapa? Rata-rata yang dulunya single sekarang udah bawa anaknya, bawa istrinya. Jadinya udah beranak pinak Iya. ya, udah rame ya. Udah rame. Ya karena saya juga sempat kepo Instagram kalian tuh. Kalian ada agenda rutin Selasa, Ya. Kamis ya, atau Selasa Jumat? Jadi tapi aku balik ke tadi dulu Kak ya. Yang rutin kami buat itu ada namanya mini race. Mini race itu biasanya kita buat karena di Kota Medan kita ini tidak ada event yang menarik menurut kami. Jadi kami buat event yang proper menurut kami juga. Itu kita buat larinya 10 kilo dengan penjagaan yang menurut pelari itu benar. Jadi ada water stationnya, startnya tepat waktu dan lain-lainnya. Itu biasanya di bulan 5 atau 6. Terus ada dan satu lagi event yang kami buat biasanya Elicat. Elicat tuh kami adopsi dari anak-anak sepeda. Jadi kayak Oke, kolaps gitu ya? enggak, jadi ilmunya dari anak sepeda Kak. Jadi kita ke pos 1, pos 2, jadi kita dikasih clue card, kayak main games lah, kayak Amazing oke, Race. oke. Kayak gitu. Itu aja sih event kita biasanya. Itu rutin tuh ya Bang Kiki? Itu rutin setiap tahunnya Kak. Oke, nah kalau yang buat Daily. per week lah ya kita bilang ya. Kalau untuk yang weekly-nya, hari Selasanya ada Fast is in Progress. Itu kita bahasa anak larinya interval. Untuk hari Kamisnya kita ada Thursday Night Run. Itu malam easy run. Terus untuk hari Minggunya kita ada Sunday Morning Run, atau biasanya sih anak-anak bilangnya pada long run atau temporan, latihannya di situ. Oke, berarti di Selasa, Kamis, Minggu. Ya karena saya sering ya lari ala-ala ya dari kantor ke lapangan benteng. Nah itu sering ketemu kalian. Makanya ini kayaknya mereka punya bukan event lah ya, punya kegiatan rutin nih kayaknya. Karena di hari Selasa tuh yang saya selalu nangkep, kayaknya anak-anak Run Medan nih. Kelihatan gitu kan. Terus saya kepoin, oh iya nih foto tadi nih. Karena suka di-upload kan di sosial medianya kalian. Apapun harus di-upload sekarang Kak di sosial media. Bener. Nah kalau buat ilmu lari ya gimana sih kita bilangnya, kayak yang tadi abang sebut tuh interval, long run, easy run. Boleh nggak sih bantu jelasin sedikit-sedikit, kan lumayan nih buat sharing ke teman-teman TVRI Sumatera Utara. Sebenarnya Kak itu terjadi kalau kita ada goalsnya dulu nih. Oke. Sekarang goalsnya mau ngapain dulu nih?
Satu, misalnya kita ada kan kebanyakan orang lari itu yang satu mau kurus, Oke. yang kedua mau masuk akademik kayak apa? Kayak semacam Oke, ya. akademi, terus yang ketiga mungkin pingin healing aja atau ya lari-lari ala-ala aja. Itu saya yang terakhir kayaknya. Jadi setiap dan yang keempat biasanya ikut race. Ikut race itu berarti ikut event di luar negeri atau di luar kota yang mencari waktu terbaiknya. Jadi dari 4 ini beda-beda sebenarnya cara latihannya dan cara menerapkan ke dunia larinya. Jadi kayak di Run Medan itu kalau di sekarang kita hanya memaintain untuk jadi nomor 1 aja Kak. Maksudnya gimana tuh jadi nomor 1 yang gimana? Nomor 1 itu kurus tadi. Oh, Jadi oke. kita memaintainnya dengan kurus. Kalau kurus, cara larinya tidak boleh lari kencang. Larinya harus lebih pelan, lebih santai. Kalau di bahasa kami zona 2. Zona 2 itu berarti 220 detak jantungnya dikurangin 150. Dikurangin 100 ya kalau nggak salah. Gitu. Jadi kita harus detak jantungnya di situ Kak. Jadi jangan patokannya speed, patokannya detak jantung. Oke, Mak. Berarti itulah salah satu fungsinya smartwatch itu tadi ya. Iya, jadi detak jantungnya kita cari ke zona 2, ya udah itu aja kita konsisten. Jadi itu pelari-pelari culture ini nggak cuma modal gaya tuh nggak cuma buat OOTD iya, doang, ada fungsinya ya. harus ada fungsinya juga sih Kak. Jadi kalau mau kurus harus larinya pelan. Tapi kalau mau kencang kita harus sering larinya interval tadi Kak, yang kencang stop 1 menit. Itu kencang stop 1 menit. Nah, kalau yang udah kurus yang kayak tadi tuh yang cuma melari ala-ala, yang penting sehat aja nih. Kalau yang sehat aja sih sebenarnya ya bisa ikutin yang pertama, bisa ikutin yang kedua tadi Kak. Boleh kencang, boleh pelan. Cuman tetap dimulai itu dari jalan kaki dulu. Setelah udah bisa jalan kaki mungkin 10 kali putar. Besok 3 hari kemudian larinya 1 kali, jalan kakinya 9. Pelan-pelan Kak, step by step sampai bisa 10 kali lari. Dan biasanya orang tuh nggak pernah sabar. Lap 1, Saya salah satunya. lap pertama pasti langsung kencang. Iya, pokoknya saya nggak biar keren nih ngupdate Iya. di Strava-nya gitu kan, biar kece. Iya. Tapi ngos-ngosan. Iya sebenarnya lebih baik itu kita ya, karena yang tahu diri kita tuh ya cuman kita sendiri kan Kak. Jadi pelan-pelan aja dulu sampai bisa, karena kita pinginnya konsisten Kak. Pinginnya itu berlari itu goalsnya itu 20 tahun, 30 tahun. Jadi jangan mikirkannya jangka pendek gitu, mikirkannya jangka panjang. Sehingga kayak mana sih aku bisa mencintai olahraga lari ini. Untuk jadikan, ini bukan menjadikan apa ya, ala-ala aja, pinginnya tuh jadi pola gaya hidup gitu. Ini harus dibawa sampai tua gitu. Apalagi lari ini salah satu olahraga yang paling murah gitu Iya, bilang. dan paling gampang dilakukan dan bisa di mana aja. Yes, tanpa modal lah kita bilangnya, kecuali kalau kita jadi pelari culture Iya. tadi ya. Udah mau gaya semua dari jempol sampai ujung kaki, itu lain cerita lagi. Nah, Bang Kiki, tadi saya agak tertarik nih waktu Abang menyinggung masalah event lari kayak sampai di luar negeri. Buat Abang pribadi sendiri, apa Abang udah pernah ikut sampai ke sana belum? Kalau jadi Kak, kalau siklus pelari itu biasanya 1 tahun tuh latihan lari, tahun kedua itu dia mengikuti semua event yang ada di dunia ini, tahun ketiga kayak gitu juga, tahun keempat dia Maruk-maruk pensiun. ya gitu ya. Iya kebanyakan gitu Kak, tahun keempat pensiun. Berdasarkan pengalaman pribadi ya. Berdasarkan- Jadi teman-teman aku tuh banyak kali yang kayak gitu. Jadi aku pernah di fase yang kedua yang ikut di semua event lari. Tapi aku juga nggak ikut semuanya. Kebanyakan biasanya aku 1 tahun tuh aku batasin 2 atau 3 aja. Event pertama yang Abang ikutin tuh di mana? Itu 2013 di Jakarta, Bajak Jakarta. Oke. Itu masih di skala nasional lah kita bilang Iya, ya. iya. Kalau Udah mulai di naiknya, naik internasionalnya 2014-nya di Singapura, Event to XU namanya. Terus 2015 di KL Marathon. Terus 2017 di Singapura lagi, tapi larinya tengah malam yang kali ini, sundown namanya. Nah, Bang, dari tadi Abang banyak bahas tuh lari malam. Saya sendiri pribadi belum pernah sih nyoba lari malam, tapi dari sore sampai malam ya ada gitu kan. Kalau yang lari malam itu
beda nggak sih sensasinya dengan kayak kita lari bersama terik matahari gitu? Pagi Beda, itu Kak. sama sore. Beda. Sebenarnya itu kalau dibilang yang mana sih yang paling sehat? Yang paling sehat ya larinya pagi. Cuman kenapa lari malam? Karena itu mungkin kesibukan Waktu kosongnya kita di pagi, di siang, di sore kan nggak bisa Kak. Mungkin daripada kita cuman nggak lari, lebih baik mungkin lari malam daripada kita nggak lari. Aku itu berprinsip seperti itu sih. Makanya di teman-teman di Jakarta yang di GBK yang ramenya itu kalau nggak di pagi di malam. Iya, nah saya juga lihat gitu. Kalau kita biasanya malam udah pada mau cabut sih kayak di lapangan benteng, Iya. karena rata-rata sore Ya, kalau di Medan ya. karena saya kan kita perhatiin ya. mobilisasinya masih dekat Kak. Mungkin kan di Iya. Jakarta kan dengan kesibukan metropolitan gitu-gitu. Nah, buat lari sendiri nih, Bang Kiki, kan tuh banyak kayak tadi yang istilah Bang sebut. Saya masih kayak bukan kurang paham sih ya, tapi maksudnya apa sih itu kayak tadi ada pace ya? Oh iya ya Ah, pace. bisa jelasin sedikit nggak sih itu Bang? Pace itu kecepatan dalam berlari Kak. Jadi orang biasanya 10 kilonya pace berapa? Pace 6. Berarti pace 6 itu 60 menit. Jadi dia pace itu misalnya pace 7 berarti 1 kilonya 7 menit. Oh gitu. Pace 8 1 kilonya 8 menit. Iya karena kan saya suka apa sih kalau lari atau jogging gitu konekin dari smartwatch ke Strava gitu kan. Cuman ini maksudnya apa ya? Karena kan orang-orang sering update ya. Ya lari sekian pace sekian. Kok kayaknya jauh ya punya aku kok 2-3 kali lipat ya nih Iya. dengan misalnya 13 kilo nih. Kok pace-nya dia sekian dan dia bangga banget nih Iya, segini kok benar, aku benar. lebih lama. Ya. Jadi sekarang Kak banyak sih aku salah satu yang merasakan siklus perubahan dari pelari sebelum pandemik sama pelari sesudah pandemik. Ah, itu ada cerita nggak tuh Bang Kiki? Oh banyak Kak. Jadi sekarang itu berbeda nih orang-orangnya. Dan goalsnya juga udah beda. Jadi yang pelari sekarang itu udah lebih banyak untuk apa ya? Bukan mau hard feeling tentang mereka juga gitu. Cuman mereka harusnya step by step dulu karena banyakan yang mau langsung ke full maraton. Nggak mau melalui step dari 10 kilo, 21, maunya langsung ke 42 yang terjauh. Dan itu berbahaya sebenarnya kan untuk badan. Iya, salah satunya saya sih. Tapi saya nggak sampai yang segitunya, belum sanggup 5 kilo aja dengan badan sekecil ini. Ah, bisa nih, bisa. Ya, Ya. agak ini ya ngos-ngosan ya, Iya, Bang. sebenarnya untuk dibilang motivasi sih nggak apa-apa, asal well prepare. Jadi kalau mau ikutan race, minimal prepare tuh dari 4 bulan sebelum. Kayak saya ini mau ikutan race di KL bulan 10, dari sekarang sehabis lebaran saya udah mempersiapkan diri saya untuk bulan itu Kak. Jadi udah berarti saya harus antisosial lagi sama teman-teman, tidak boleh makan yang jorok-jorok lagi dan tidur harus cukup. Wah, sampai well prepared itu ya, Iya, Bang. karena itu kalau kita tidak disiplin dalam hal itu, kita tidak akan bisa menikmati di event yang karena sebenarnya ikutan event tuh Kak, kalau saya pribadi bukan event yang saya nikmatin. Tapi proses latihan dalam diri saya yang saya nikmatin. Ah, I see. Kayak mana caranya kita bisa tidur lebih cepat. Kayak mana caranya melawan diri supaya tidak makan makanan yang bersantan dan lain-lain teman-temannya. Kayak mana caranya menolak ajakan teman yang diajak duduk jam 10 malam, 11 malam. Justru jadi banyak hal makin nambah hal positif Iya. ke kita sendiri jadinya ya, ke diri Untuk sendiri ya. melawan itu sebenarnya aku caranya harus ikutan event. Nah, buat event sendiri, Bang Kiki pasti udah banyak dong ikut dari yang tadi nasional sampai internasional. Ada nggak sih satu atau mungkin 2 event lah, terus satu juga boleh, yang kayak ini event yang paling memorable nih di aku. Kalau event memorable Kak, Bali Marathon 2015. Kenapa tuh dapat cerita di situ? Itu first full marathon pertamaku 42 kilo lari. Itu 2015. Kenapa? Dan itu berkesannya kenapa? Karena kita biasanya anak-anak Run Medan 1 tahun itu memilih satu event aja. Yang mana ini yang kita ikutin rame-rame. Oh gitu, oh barengan Iya, ya. janjian. Karena kan kita dari sini kosnya ke Jakarta Iya. kakak tahu sendiri mahal. Jadi kita harus memilih nih
1 tahun itu event mana nih yang kita ikutin, dan biasanya terpilih Bali. Karena Bali punya segala hal, bukan hanya lari aja kan Kak, jadi bisa sekalian jalan. 2015 aku ikutan itu, aku bersama 40 teman-temanku, dan mereka kan udah finish duluan tuh, karena yang half full marathon cuman aku sama berdua aja. Jadi yang ada yang ambil 10 kilo, ada yang ambil 21. Mereka startnya beda sedikit, cuman kan mereka finishnya pasti lebih cepat kan. Jadi begitu aku finish, mereka mesti stay nunggu di di gerbang finish itulah Kak, nunggu aku. Itu sih menurut aku yang paling memorable, karena teman-temanku menciring aku untuk menunggu di situ, untuk saling supportnya luar biasa sih di situ. Itu full maraton pertama Bang Kiki juga ya? Iya, 42 kilo. 42 kilo, wah. Itu berarti Medan Binjai Medan. Waduh. Lapangan Merdeka Medan, Lapangan Merdeka Binjai. Balik lagi Lapangan Merdeka Medan. Wah, 42 kilo. Itu dalam pace ya tadi nyebutnya ya? Iya. Itu berapa pace tuh? Pace-nya kemarin 7.35. Oh, lambat Kak sekarang. Kalau sekarang teman-teman udah ngeri Kak. Makin berkembangnya sepatu, berkembangnya teknologi, berkembangnya nutrisi. Sekarang waktu segitu nggak ada apa-apanya deh. Nah, ngomongin sepatu nih, sama kan kayak olahraga lain juga semua punya sepatu-sepatu khusus, bola, lari, tenis, badminton. Cuman kalau kayak bola kan dia kelihatannya perbedaannya ya. Nah, kalau kayak tenis, badminton, lari, itu lari deh kita fokusin. Dia sepatu khususnya di perbedaannya di mana gitu ya Bang? Kalau lari itu sebenarnya hampir sama kayak sepatu jalan-jalan dan sneakers. Tapi lari itu bedanya dia ada support yang bisa membantu kita supaya tidak cedera. Jadi kalau di sneakers kan tidak ada, dia tapangnya keras. Di lari ada tapak keras, ada juga, cuman diperuntukkan untuk jarak-jarak tertentu. Iya, karena saya browsing juga nih kan sebelum kita ngobrol nih. Yeah. Dan ya karena lagi heboh maruk-maruknya juga kan, lari ala-ala nih dari kantor. Bedanya ya, ada yang buat itu yang tadi long run, easy run. Ada yang buat long run, easy run, interval, tempo, masing-masing. Iya, mana harga mahal-mahal gitu kan, saya bingung. Nih, aku beli yang mana ya? Udah ntar aja. Jadi kalau untuk teman-teman di awal-awal itu beli yang untuk long run. Oh, kenapa tuh Bang Kiki? Karena itu supportnya paling banyak dan itu paling lembut. Jadi dan ini paling ringan juga ya? Iya, enggak juga sih Kak. Dia enggak paling ringan, cuman dia paling support ke kaki kita lebih enak. Ibaratnya kayak pakai bantal lah ke dalam kaki. Gitu. Tapi effort untuk kencang jadi lebih kurang. Kan kita kan belum memerlukan untuk kencangnya. Ini buat para pemula memang ya. Buat long run ya berarti ya. Ambil tipe yang long run. Oke. Atau tipe yang easy run. Karena long run sama easy run sepatunya sama itu. Nah, kalau buat yang udah expertnya tuh dia apa tuh namanya? Jadi kalau ikutan event biasanya sebelum event itu kita udah memilih 3 sepatu mana yang kita ambil. Jadi untuk ini kita bicara yang udah expert udah ya. yang bener-bener serius ya. Jadi harus ada sepatu untuk long run, harus ada sepatu untuk tempo tadi. Itu tempo run ya? Iya, harus ada sepatu untuk interval. Itu beda-beda Kak. Jadi semakin dia tipis semakin dia kencang, cuman semakin tidak support untuk kaki. Jadi semakin dia tebal semakin enak, cuman semakin nggak supportnya tuh berarti kayak lebih rawan buat cedera ya? Iya, makanya kita juga harus ada olahraga gym lagi. Kalau udah menggeluti olahraga lari sebenarnya banyak yang harus karena kita tidak ada pakai alat bantu sama sekali Kak. Jadi bergerak itu semua dari tubuh kita. Badan kita sendiri. Iya, bahan bakarnya dari makanan kita yang sehat. Oke. Nah, tadi kita sempat ada nyentil olahraga lain ya. Kebetulan kan tadi waktu perkenalan Bang Kiki ini sebagai sport enthusiast nih, pemirsa TVR Sumatera Utara. Ada nyentil sepeda. Apakah Abang, ini ke personal nih, kita agak kesampingin dulu lari-lari kita dengan Run Medan. Kalau secara personalnya apa? Ada menggeluti olahraga lain, entah itu sepeda, kayak tadi nyentil sepeda kan? Jadi kalau kayak saya ini, jadi awalnya sepeda itu gara-gara cedera lari.
dengan ketidaktahuan tentang Karena cedera lari bukan istirahat tapi malah ke olahraga lain ya. karena itu kita gimana caranya bisa memaintain olahraga tapi low impact, olahraga endurance. Intinya pokoknya harus tetap ada olahraganya gitu ya. Iya, harus olahraga endurance yang bisa 4 jam, 3 jam. Ya itu jawabannya sepeda. Dari situ awalnya sepeda membantu untuk si olahraga lari. Karena ada yang di lari itu ada namanya cross training. Dulu kita anak-anak Medan sebutnya yuk cross training di hari Sabtu. Itu bisa di sepeda, bisa di berenang atau di tenis. Jadi bisa olahraga yang selain lari lah. Oh gitu, tetap anak-anak Run Medan juga, tapi dengan olahraga yang lain gitu ya, dengan olahraga yang berbeda. Oke, Jadi kayak aku sepedaan sekarang sama anak-anak Run Medan juga isinya. Ya kalau sepedaan sih dibilang sekarang mulai serius sekali juga enggak, cuman rutin aja melaksanakannya karena salah satu usaha saya di situ juga. Terus kalau kedua tenis. Kalau tenis olahraga saya dari kecil. Jadi memang udah basicnya hampir jadi atlet dari kecil. Oh hampir ya. Hampir jadi Berarti atlet. emang benar-benar sport entusias sudah sedari dini, sedari pigi kali emang udah bang. Dan satu lagi olahraga sepak bola yang disukain dari kecil juga. Oke, emang benar sport entusias sejati nih Karena bang. itu terbawa dari keluarga aku sebenarnya Kak. Jadi keluarga aku tuh kami bisa olahraga banyak. Jadi kayak tenis semua bisa, bulu tangkis, pingpong. Terus sekarang lagi menggeluti biliar di rumah. Berarti emang udah mendarah daging nih pemirsa Iya. TVRI Sumatera Utara, emang bawaan gen, faktor lingkungan semuanya udah benar. dari keluarga ya. Benar. Oke. Nah, kalau tenis nih, saya tertarik juga nih sama tenis. Nah, kalau tenis sendiri dari kecil Bang Kiki udah latihan bahkan Iya. sampai jadi atlet. Bisa ceritain sedikit nggak sih? Jadi awalnya tenis tuh kelas 3 SD Kak. Itu karena bukan paksaan ya, karena sering lihat orang tua main, terus sering asal ke rumah kakek nenek selalu melihat piala. Jadi di rumah kakek nenek itu ada mungkin ratusan piala yang isinya piala kakek, piala nenek dan piala tante dan papa-papaku. Oke, itu mereka kebetulan atlet juga atau? Enggak, memang senang aja olahraganya. Jadi itulah tadi tenis sama golf dulu mereka, sama tenis meja. Sering lihat itu, tertariklah ikutan. Latihan sampai SMP serius main nih Kak. Jadi aku dulu harus memilih nih, mau tenis atau sekolah. Jadi aku kasih pilihan ke papaku. Papaku bilang udahlah kayaknya sekolah aja. Loh, malah anaknya ngasih pilihan, aku udah mau makan orang tuanya. Jadi aku bilang sih, karena bapakku kan sering nonton tenis, jadi mungkin ada tekanan yang kenapa bisa kalah gini. Aku bilang ya kalau memang mau serius di tenis, aku harus nggak mau sekolah lagi, aku mau serius di tenis. Jadi harus pilih nih mau tenis apa sekolah. Ini kalau orang Medan bilang agak lain ya, agak lain anaknya yang satu ini ya. Dia yang ngasih pilihan ke orang tuanya ya ampun. Ya kan bener sih Kak. Iya bener sih ya, bener. Sampai nggak bisa berkata-kata bapaknya, ya udahlah sekolah aja. Ya sekolah aja. Jadi habis dari situ 18 tahun lagi baru main lagi nih 2 tahun kebelakangan. Oh baru. Barulah ketemu. Itu karena cedera lagi nggak tuh? Enggak, karena Kak dari dulu kan pas hampir jadi atlet seminggu itu main tenis terus. Jadi hari Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam, Sabtu Minggu itu jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Jadi nggak ada waktu untuk dunia luar sama sekali. Jadi setiap hari itu tenis. Tiba-tiba keluar dari dunia yang tadi mau sekolah tadi, terbukalah dunia otomotif, dunia ini bener-bener tidak mencintai tenis sama sekali lagi. Dan itu belum bersinggungan dengan lari itu ya? Belum. Itulah gara-gara tenis berhentilah berat badan naik sehingga mau lari. Oke, jadi semuanya intinya berkesinambungan ya, saling connect gitu ya Bang Kiki. Nah, buat balik lagi ke lari nih, buat lari sendiri itu Bang Kiki. Kayak tadi Abang bilang kalau lari itu ada yang kayak buat kurus, terus ada yang kayak ala-ala sama satu lagi ya. Nah, kalau buat kurus sendiri nih ya, ini
pasti pertanyaan titipan dari para perempuan-perempuan yang nonton ini ya. Nih saya sampai ini walaupun saya sebenarnya mau jadi apa lagi ya, masa kurus apa nih, masa kecil apa badan ini lagi. Nah itu kalau buat kurus sendiri itu kita push di lari aja atau ada kayak Bang Kiki tadi barengin dengan makanan. ya pola makan dan lain-lain. Jadi for info Kak, aku dulu berat badanku 100 kilo. Semenjak jadi atlet tenis yang berhenti total sama sekali itu 100 kilo. Jadi setelah dari situ aku pelajarin lari itu hanya membantu 30% untuk proses penurunan berat badan. Yang paling utama adalah makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Seneng nih perempuan-perempuan yang di sini. Tuh kan bener kan, diet yang utama, larinya nggak usah ini. Jadi sebenarnya makanannya sedikit, cuman apa gunanya lari untuk membarengi supaya lebih cepat proses pembakaran dalam tubuh. Berarti memang lebih ke pola makan ya? Iya, harus pola makannya diperbaikin dulu. Oke, tuh udah disampaikan pertanyaan titipannya ya. Jadi percuma lari mau setiap hari, cuman begitu siap lari langsung siomay, ini dan lain-lain ya sama aja. Ya itu saya sih Bang Kiki ya. Habisnya kalau walaupun nggak lari sih jogging, cuman kan kayak aduh kok enak ya bakso bakar ya. Ngelewatin bakso bakar kok selera, kok enak. Nah itu dia tadi ya. Tapi tetap nggak boleh full, bukan nggak boleh sih ya. Tapi kalau bisa dari diet itu tadi tetap dibarengin dengan olahraga lagi-lagi ya Bang Kiki. Bener. Lari aja juga nggak apa-apa. Kalaupun nggak sanggup lari, ya jogging masih boleh lah ya. Jalan nggak sebenarnya? Iya. Lebih bagus jalan kaki. Tuh jalan kaki. Ya, Nah, jadi saya jalan nggak kaki. usah malu sama teman-teman sekitar yang udah lari. Ya kalau belum bisa lari jalan aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa tuh dengerin. Karena saya sendiri pengalaman pribadi juga kalau di lapangan benteng ya jalan Bang Ya, Kiki. jalan Saya aja, biarin Kak. aja teman saya kalau mau Bener. lari ya udah lari aja gitu. Soalnya saya paksain juga. Iya benar Kak, karena kan benefitnya yang dirasakan kan kita bukan orang lain. Iya benar. Nah masih bahas lari nih ya. Kalau mau join di Run Medan kayak saya dari kemarin pengen banget tuh. Ya saya tahu lah Bang Kiki, saya cerita ke siapa ya, ke om saya, teman iya. Bang Kiki juga kan kebetulan. Om pengen masuk Run Medan tapi nggak bisa lari atau belum bisa Iya, sih iya. ya. Itu boleh nggak sih? Boleh aja sih Kak. Jadi kita di Run Medan tuh emang kalau di Instagram kita memang Karena udah pro banget. enggak, Nanti saya jadi gini Kak, kalau di Instagram memang kita lebih close. Kita nggak mau face-nya memang itu aja. Cuman di realitinya kita ya open for public, silahkan mau datang. Jadi kalau belum bisa lari emang ya nggak apa-apa. Karena ya kita semua berawal dari nggak bisa lari semua. Jadi ya intinya kita mau lihat proses si yang datang ini memang benar mau lari apa enggak. Karena kalau dia lari hari ini nggak bisa lari, besok dia nggak datang, berarti dia yang nggak punya mentalnya gitu. Jadi ya ikutin aja dulu semampunya ya, habis itu jalan. Karena kita udah kasih tahu nih pit stopnya di mana aja. Dan kita pasti nungguin di pit stop sampai semua pelarinya datang. Oke. Nah, jadi nggak usah takut insecure. Ya nggak usah takut malu, aduh di belakang sendiri. Iya. Ya itu sih yang dialamin semua perempuan sih emang. Cuman ya makin lama ya kami ya biarin aja. Nanti lama-lama datang ikut terus kok. Karena saya juga kalau papasan tuh kan kayak di lapangan benteng sama anak-anak Run Medan dan ceweknya, ya ampun keren-keren amat, bisa kayak mengimbangi para cowok-cowoknya. Jadi aduh makin insecure udah ada. Ya kan mereka melakukan itu setiap hari Kak. Iya. Sama kayak kakak podcast sekarang. Coba mereka disuruh duduk gini. Iya. Kalau bisa karena biasa Iya, ya. jadi sebenarnya ya kita rutin aja. Tadi makanya yang gue bilang kita harus kayak aku dulu mencatat progresku setiap hari. Yang penting niat nggak sih Bang Kiki? Iya Kak, kalau aku sih tadi aku bilang mencatat progres. Jadi contoh nih hari Selasa nih, oh aku baru 3 putaran aja bisa lari, sisa jalan. Besok nih harus bisa 3,5 nih minggu depannya. Udah 3,5. Minggu depannya naik lagi 4. Kalau belum bisa 4 turun lagi 3,5. Nah kalau goals gitu, ini pengalaman pribadi nih ya, saya sharing ke Bang Kiki. Kalau saya ngejarnya ke kilometernya sih, karena belum ke pace-nya itu nggak apa-apa sih, aman. Nggak apa-apa Kak, cuman lebih baik kalau untuk awal kita lihat kebiasaannya dulu nih. Kebiasaan kakak emang senang olahraga nggak dari dulu?
Jadi Kalau saya dari dulu senang, cuman sama keluarga rada ditahan karena ngeliat kondisi fisik saya badannya kecil, terus capek dikit sakit. Nah, ditahan, cuman sayanya ya antusias gitu. iya nggak apa-apa sih Kak kalau menurut aku. Jadi yang jangan terlalu jauh lah dulu, cuman makanya gue bilang harus ada step by stepnya. Nah, berarti dari kilometer sama pace itu mana duluan nih kalau buat pemula? Kilometer. Oh, kilometer dulu. Ya, Berarti nggak salah dong saya ya? Iya lebih bagus durasinya lebih jauh dulu, cuman speednya dikurangin. Oke, itu ya triknya Iya. ya. Jadi kalau boleh sharing, kita jangan membaca jurnal si luar negeri 100%. Kenapa? Jurnal luar negeri, aktivitas mereka kebanyakan jalan kaki, Kak. Iya, benar. Kita dari parkir agak jauh dikit aja udah marah. Kita kan sedikit naik kendaraan, langsung dari rumah langsung naik motor, langsung ke kantor. Paling kalau di Indonesia saya lihat yang sudah mulai menerapkan lumayan banyak berjalan kaki itu di Jakarta ya. Iya. Medan sayang ya Bang ya. Belum, jadi makanya kita nggak bisa baca jurnal mereka terlalu 100% karena mereka dari kecil memang udah jalan. Ya nggak usah jauh-jauh deh, saya ngajak teman saya juga. Yuk kita start lari dari kantor ke lapangan Benteng. Sebenarnya standar kan Bang, Iya, nggak dekat. jauh-jauh amat Iya. juga kan. Aduh adek, kita di sana aja deh, kan itu ada parkiran. Kita kan bawa mobil. Ya buat apa? Ya memang kita Iya. muterin itu juga, cuman kan feel-nya Iya, gitu benar. loh. Biar lebih kerasa lagi olahraganya. Udah kita juga nggak lari, banyakan jalan. Toh apa salahnya ya? Iya, sekarang gitu. bisa sekalian jalan-jalan gitu. Iya sih. Jadi emang susahnya di sini tuh karena memang mungkin udara dan lain-lain sih Kak ya. Iya, Cuman dan emang juga- itu kalau aku sih nggak pernah jalan kaki, emang nggak senang jalan kaki gitu. Jadi emang senangnya Lari aja langsung ya, gitu. Bang. Jadi kok dari rumah ya udah lari aja gitu. Nah, ini bahas kayak tadi deh masalah yang abang bilang kayak di luar negeri sama di kita tuh beda. Paling kayak Jakarta yang udah mulai mirip ya. Di Medan tuh masih jauh lah, tertinggal lah kita Oh bilang. iya. Nah, buat orang Medan sendiri lah nih, terutama buat fokus di sport entusiasnya dari Bang Kiki, ngelihatnya tuh gimana? Apakah orang Medan ini udah mulai maju lah kita bilang ya masalah olahraganya? ya buat lifestyle aja gitu. Iya, udah sangat maju Kak dibandingkan 10 tahun di awal saya lari pertama. Jadi bukan sombong ya, di awal-awal lari di Benteng itu yang lari hanya 5 orang, Iya. 6 orang. Sepi kan Bang? Sangat sepi. Dulu awal-awal hari ini motor hilang nggak di tengah-tengah di situ di parkiran. Sampai detik ini sekarang, waduh, mencari parkiran motor aja payah. Susah. Susah. Bang nggak usah kan motor, mobil aja kemarin tuh hampir yang kayak ke tengah-tengahnya itu Iya, tahu. benar. Jadi sekarang, waduh, berarti orang warga Medan ini udah tahu nih dengan pentingnya olahraga tadi. Mungkin juga gara-gara habis COVID kemarin kan. Iya, Ya, iya. jadi orang Ngaruh ya. banyak edukasi tentang pentingnya olahraga. Nah, tadi kita kayaknya belum bahas tuntas deh masalah, bukan masalah ya, cerita abang waktu COVID soal olahraga, lari itu ada cerita sedikit nggak? Tadi kan abang bilang ada, boleh nggak di sharing sedikit? Cerita uniknya atau yang memorable lah gitu pada saat Kalau COVID. COVID sih aku sih ya sepedaan terus sih Kak jadinya. Oh, jadi sepedaan ya? Karena lari itu jadinya cuman hanya sekedar aja karena dulu kan belum jelas nih COVID ini gimana gitu. Jadi kami lebih memilih olahraga sepeda semua. Dan sendiri-sendiri lah ya? Enggak rame-rame. Tetap barengan juga? Tetap bareng-bareng juga. Memang goyonan kami kita di rumah aja. Cuman ya di rumah satu orang. Akhirnya yang ngumpul juga sama aja gitu. Oke, itu dia tuh cerita lucu sebenarnya memorable ya kalau Iya, di di situ. masa pandemi kemarin Iya. ya. Wah, ini sebenarnya saya masih banyak yang mau diobrolin sama Bang Kiki, masih banyak mau kepo soal lari, terus soal tenis juga ya. Walaupun kita lebih banyak fokus di lari nih, Iya. tapi yang lain-lain kayak sepeda, ya sayangnya limited ya waktu kita Iya, Bang nggak apa-apa, Kiki. Oke, next time mungkin kita bisa ketemu lagi di Iya. season 2 baru Bang Kiki ya, part 2-nya. Ngulik apa lagi? Kali ini kita bahas lari, mungkin next time bisa bahas tenis kali ya. Karena tadi saya masih penasaran sampai hampir jadi atlet. Nah, itu kan belum ada tuh ceritanya. Iya. Saya penasaran tuh. Iya. Next time kalau Bang Kiki ada waktu long lagi, bisa Iya. mungkin main kesini lagi ya. Iya Pak,
usahakan pasti hadir. Oke, nah sebelum kita pamit nih, seperti biasa Bang Kiki, boleh nggak sih kasih kesan, pesan atau harapan lah dari Bang Kiki buat masyarakat Kota Medan seputar sport ini? Untuk masyarakat Medan, udah kayak jadi wali kota ya. Amin. Mau kosong loh posisinya. Iya, amin. Untuk teman-teman di Kota Medan, marilah ayo kita olahraga, mau olahraga apapun, mau dibilang ikut-ikutan, mau dibilang apa nggak apa-apa, setidaknya sudah memulai daripada orang yang bilang tapi dia nggak ikutan olahraganya gitu. Jadi mau lari, mau sepeda, mau berenang, apapun itu ya lakukan aja dulu. Nanti apa yang disukain baru kita pilih yang kita gelutin. Oke, itu dia tuh pesan dari sport enthusiastnya Kota Medan nih, salah satu co-founder dari Run Medan. So, see you on the next episode. Bye. Berbicara santai namun tetap penuh makna, inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna, inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua dari TVRI Sumatera Utara.